Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ilmuwan, selamat datang di podcast Unit Kegiatan Mahasiswa Penalaran dan Keilmuan Universitas Wadaya Gunung Jati. Sobat Ilmuwan, perkenalkan saya Nur Fijriana ini yang akan memandu atau menjadi host pada episode podcast kali ini. Sobat Ilmuwan, di era pendidikan tinggi yang semakin kompetitif, mahasiswa tidak hanya dituntut untuk unggul secara akademis saja, tetapi juga harus mampu menciptakan karya, solusi, dan juga inovasi yang berkelanjutan. Nah, PKM dan P2MW hadir sebagai jawaban atas tantangan tersebut, sekaligus sebagai sarana pembelajaran yang nyata di luar ruang kelas. Oleh karena itu, tentunya pada episode podcast kali ini, Unit Kegiatan Mahasiswa Penalaran dan Keilmuan mengangkat tema yang sangat relevan dengan pengembangan potensi mahasiswa tersebut, yaitu mengenai program kreativitas mahasiswa atau PKM dan juga program pembinaan mahasiswa wirausaha atau P2MW. Yaitu kedua program tersebut yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek yang menjadi wadah strategis bagi mahasiswa untuk berinovasi, berprestasi, serta juga memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat. Nah, tentunya Sobat Ilmuwan, untuk membahas topik ini lebih mendalam, kami telah menghadirkan dua materi yang luar biasa dan berpengalaman di bidang tersebut, yaitu pemateri pertama adalah Kak Nirma Huda. Halo Kak Mahmud. Halo Kak. Nah, Kak Mahmud ini yang akan berbagi pengalaman dan juga pemahaman seputar program kreativitas mahasiswa atau PKM, mulai dari gambaran umum, program proses pengusulan, hingga nilai strategis dari PKM dalam pengembangan prestasi mahasiswa. Nah, yang pemateri kedua adalah ada Kak Gali Purnamaputra. Halo Kak Gali. Halo. Nah, Kak Gali ini yang akan membahas program pembinaan mahasiswa wirausaha atau P2MW, yaitu di mana P2MW merupakan wadah pengembangan jiwa kewirausahaan mahasiswa, serta bagaimana program ini dapat menjadi langkah awal mahasiswa dalam membangun usaha yang lebih berdampak. Nah, mungkin pertama boleh nih dari Kak Mahmud dan Kak Gali untuk perkenalan diri terlebih dahulu supaya Sobat Ilmuwan nih tahu nih gitu lebih dalam. Halo Sobat Ilmuwan, perkenalkan nama saya Nirma Huda, saya dari program studi Agribisnis Fakultas Pertanian. Saat ini saya berada di semester 6, dan pada tahun lalu itu kebetulan alhamdulillah tim kami yaitu tim PKM jadi itu lolos pendanaan. Oke, perkenalkan teman-teman. Nama saya Gali Purnamaputra, asal dari Cirebon Timur, dari Ciledug, barangkali Barat tahu. Sekarang sedang menyusun di tingkat 4 di Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis. Kebetulan alhamdulillah dalam kegiatan program PDM sudah lolos 2 kali, tahun 2025 sama tahun 2024. Oke, mungkin itu ya Sobat Ilmuwan perkenalannya. Nah, mungkin langsung aja. Boleh nih diceritakan secara singkat perjalanan awal kakak-kakak sekalian mengenal program baik dari PKM maupun P2MW. Nah, mulai dari siapa dulu nih? Mungkin dulu pas di awal di tahun 2024 awalnya memang diajak sama tingkat untuk mengikuti program P2MW. Nah dari situ mulai bolehlah ikut coba-coba aja dulu, maksudnya dari awal memang pengen mencoba untuk berwirausaha gitu. Nah kebetulan ada yang ngajak dan ada program dari kampus, yaitu namanya P2MW, program kewirausahaan. Nah di situ kami bersama tim itu mengajukan proposal tentang hidroponik. Teman-teman tahu kan hidroponik ya? Hidroponik itu suatu teknologi terbaru pertanian yang memang penggunaannya itu udah nggak menggunakan media air, jadi tanpa harus menggunakan tanah lagi, jadi udah langsung pakai air. Cuman biasanya kalau hidroponik kan pakainya paralon. Itu nanti teman-teman bisa cari tahu sendiri lah instalasinya seperti apa. Nah selain itu juga yang tahun kedua itu kami sama saya itu bersama tim mengajukan yang namanya aquaponik. Kurang lebihnya sama, cuman beda di sistemnya aja. Kalau hidroponik hanya sayuran, kalau aquaponik itu perpaduan antara perikanan dan sayuran. Jadi di bawahnya tuh ikan, nah di atasnya itu ada sayuran. Nah, itu kan merupakan inovasi terbarukan, yang dimana itu adalah solusi strategi untuk bisa lolos seleksi dan lolos di tingkat pusat di PLN-nya.
Oke. secara singkatnya. Kalau dari Kang Maud gimana nih, Kak? Nah, perjalanan saya mengenal dari PKM sendiri itu berawal dari ketika saya menjadi anggota di UKM Pedanka pada tahun 2023. Nah, pada saat itu ada program Lokakarya. Jadi program tersebut itu adalah sebuah program sosialisasi dari UKM Pedanka yang mengenalkan 3 program PPK, P2MW, dan juga PKM. Nah, di situ kebetulan karena saya posisinya sebagai anggota, saya itu diwajibkan untuk mengikuti salah satu dari 3 program tersebut. Nah, kebetulan pas pembagian tim itu saya ditempatkan di PKM. Akan tetapi pada tahun pertama saya mengikuti PKM itu, kelompok kami kurang beruntung. Lalu saya coba lagi di tahun depan saya coba lagi, dan alhamdulillah pada tahun kemarin 2024 itu saya lolos pendanaan program PKM bidang pengabdian masyarakat. Oke, tadi kan Kakak sekalian udah menjelaskan ya perjalanan awal dari mengenal PKM maupun B2MW. Nah, mungkin boleh nih ceritain lagi apa sih alasan Kakak sekalian tuh bisa tertarik gitu terhadap program-program tersebut? Mungkin dari Ya, dari awal memang saya pribadi tuh punya kenyataan untuk punya usaha sendiri. Pokoknya dari awal tuh kita mengikuti program tuh karena keinginan diri sendiri dulu. Kenyataan untuk pengen punya usaha. Karena seseorang ketika kita punya kenyataan pasti ada jalannya kan, pasti ada program-program yang bakal kita dapatkan. Dan alhamdulillah waktu itu kebetulan banget nih ada yang ngajak kan dari cutting buat ikut program wirausaha. Lagi kalau ada yang denger wirausaha tuh kayak ambisi banget gitu buat ikutan gitu. Apalagi pas tahun 2024 yang lolos, jadi artinya pas di tahun 2025 nih gimana caranya supaya lolos juga dengan cara perkembangannya itu. Sebenarnya lahannya tetap sama di satu tempat, cuman karena prosesnya bertumbuh, jadi di PDM itu ada tahap awal sama tahap bertumbuh. Nah, tahap awal itu di tahun 2024. Nah, tahap bertumbuhnya itu dilanjutkan di tahun 2025. Jadi teman-teman kalau bisa mah adanya program P2M ini harus tetap berkelanjutan, bukan hanya formalitas, bukan hanya mencari keuntungan di situ, tapi emang untuk berkelanjutan. Makanya teman-teman ketika mengusungkan suatu ide itu kira-kira bisa berkelanjutan nggak nih, bisa berpenghasilan berprofit nggak nih, gitu. Jadi emang diingatkan dari diri sendiri dulu, dari diri sendiri kita dulu, gitu. Nah, kalau dari saya pribadi itu karena di samping sebuah kewajiban kita sebagai pengurus atau anggota dari UKM Pedanka dalam mengikuti program PKM sendiri, itu dari saya pribadi itu tertarik untuk melakukan suatu program yang didanai langsung oleh kementerian gitu. Dan saya juga melihat ini salah satu peluang besar atau sebuah privilege kita sebagai mahasiswa untuk mengikuti berbagai program. Dan alhamdulillah pada saat itu karena lolos dan sesuai dengan bidang yang saya minati, yaitu pengabdian masyarakat. Di situ. oke. Nah, mungkin aku boleh ya langsung aja menanyakan pertanyaan seputar PKM dulu nih ke Kak Mahmud. Nah, oke, kalau menurut Kak Mahmud sendiri itu apa sih Kak esensi utama dari PKM tersendiri bagi mahasiswa? Nah, kalau PKM sendiri itu kan adalah salah satu program yang sangat bergengsi ya teman-teman. Program yang bergengsi di kalangan mahasiswa. Kalau dari mahasiswa apalagi di kalangan PTN itu tuh salah satu program yang sangat ditunggu-tunggu setiap tahunnya. Bahkan kayak mereka tuh udah prepare jauh-jauh hari. Nah, dan untungnya kampus kita walaupun PTS dan kami tuh dikasih kesempatan untuk mengikuti program tersebut, dan tidak semua universitas yang ada di Cirebon itu berkesempatan gitu. Nah, untuk itu karena ada peluang emas, makanya saya ambil. Terus juga kebetulan di PKM sendiri kan ada 8 bidang, dan saya tuh sangat berminat di bidang pengabdian masyarakat. Oke, kalau dari Kak Mahmud sendiri waktu mengerjakan proposal PKM itu, bagaimana sih Kak proses awal menemukan idenya yang layak serta cocok gitu untuk dimasukkan ke dalam proposal tersebut? Oke, sebelum adanya PKM sebelum rilis atau launching PKM di 2024, sebenarnya saya juga sempat kepikiran gitu, udah ada ide, gimana ya, kalau misalkan saya tuh bikin sebuah program yang program tersebut itu bukan hanya sebuah permasalahan yang ada di masyarakat, tapi permasalahan yang memang benar-benar pernah saya alami. Karena kan kebetulan itu saya pernah menjadi pelaku maupun korban dari bullying, jadi saya kepikiran gimana kalau misalkan saya itu mengangkat sebuah isu tersebut gitu. Nah,
Terus udah kepikiran, udah dapet nih topik yang mau diangkat, terus nggak sengaja di TikTok itu muncul ada namanya journaling digital. Nah, ternyata journaling digital tuh karena kebetulan di rumah juga saya suka journaling, cuman journalingnya itu lewat buku, jadi manual seperti itu teman-teman. Nah, terus saya menarik kan, oh iya ya, sesuai dengan perkembangan zaman gitu. Gimana kalau misalkan dari isu bullying tersebut solusinya yang kita hadirkan itu berupa journaling digital karena kalau pada umumnya kan ketika kita mengangkat sebuah bullying itu kan hanya semacamnya seminar atau dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu saya ingin menghadirkan sebuah solusi yang memang benar-benar mereka lakukan gitu, yaitu salah satunya dengan journaling digital. Oke, tadi kan kamu udah jelasin ya Kak, awalnya gimana. Nah, dari penyusunan proposal tersebut, apa sih Kak tantangan terbesar yang kamu hadapi dalam menyusunnya dan cara mengatasinya tuh kayak gimana? Oke, dalam penyusunan itu tentunya karena dalam satu tim itu kebetulan hanya saya saja yang berpengalaman maksudnya gini, berpengalaman atau pernah menggarap PKM, sementara 3 anggota lainnya itu benar-benar baru pertama kali menggarap, itu jadi salah satu tantangan. Jadi saya juga merasa masih banyak kurangnya dan masih harus belajar, tapi saya itu bertanggung jawab untuk mengajari mereka. Makanya kayak salah satu beban terberat yang saya alami pada saat itu. Lalu yang kedua karena kurangnya pengalaman juga, jadi mereka juga masih harus banyak belajar dan bertanya-tanya. Terus juga sama kita juga harus memikirkan pembeda dari kan tadi kan journaling digital kan udah ada ya sebelumnya. Terus di sini tuh kita tentangnya bagaimana caranya kita mengembangkan journaling digital itu dalam versi yang lebih baru atau ada inovasi di dalamnya. Seperti itu, Mbak. Oke, terus selanjutnya menurut Kak Mahmud, peran apa sih yang paling penting dalam sebuah tim PKM supaya proposalnya itu lolos Kak? Oke, kerja tim itu sangat penting sekali karena program ini kan oke lah kita menggarap proposal, tapi ketika proposal itu lolos pendanaan, kira-kira tim kita tersebut itu bisa nggak sih diajak komitmen jangka panjang? Karena program ini apabila lolos itu pelaksanaannya dari 4 sampai 5 bulan. Jadi kita membutuhkan orang-orang yang memiliki komitmen jangka panjang dan juga mereka tuh harus siap kontribusi gitu Pak. Oke, jadi emang kerja sama tim ya Kak yang paling penting. Nah, oke mungkin terakhir ya Kak untuk pertanyaan Kak Mahmuda. Jadi kesalahan apa sih yang paling sering umum dilakukan oleh para pemula gitu dalam menyusun proposal Kak? Oke, yang pertama itu program yang diajukan itu terlalu biasa atau terlalu umum. Banyak program-program yang sebelumnya itu sudah banyak diajukan, lalu tim tersebut itu mengajukan kembali. Lalu yang kedua tidak ada inovasi program di dalamnya, karena inovasi itu sangat penting teman-teman. Inovasi adalah sebuah bentuk pembaharuan atau pembeda dari program-program yang sudah pernah ada, atau kali itu menciptakan sesuatu yang baru. Nah, lalu selanjutnya balik lagi Kak, benar-benar kontribusi tim itu sangat-sangat penting karena setiap individu kelompok atau individu anggota itu benar-benar punya peran yang strategis dalam menyusun proposal atau pelaksanaan dari program PKM tersebut. Oke, mungkin segitu ya Kak pertanyaan mengenai PKM yang ditanyakan oleh Kak Mahmud. Nah, sobat ilmuwan, sekarang giliran nih kita bergeser ke Kak Gali mengenai pertanyaan program pembinaan mahasiswa wirausaha. Nah, menurut Kak Gali itu seberapa penting sih Kak P2MW dalam menumbuhkan jiwa kewirausahaan pada mahasiswa? Oke, yang pertama yang pasti program P2M ini program yang momentum sekali untuk kita sebagai mahasiswa. Karena ini program P2M ini hanya berlaku untuk kalangan mahasiswa saja. Nggak bisa kalau teman-teman udah lulus tuh udah nggak bisa. Karena momentumnya di posisi kita masih sebagai mahasiswa. Jadi disitulah momentum yang paling utama. Terus yang kedua di program P2M ini merupakan ajang bergengsi, betul seperti yang kata mau ungkapkan, karena PBM ini tingkatnya tingkat nasional, bukan lagi tingkat kecamatan ataupun tingkat provinsi, ini benar-benar tingkat nasional. Karena kemarin tim kami juga lolos di KMI Expo, di mana KMI Expo itu merupakan ajang bergengsi juga, yang dimana di situ adalah pertemuan antar kampus-kampus dalam negeri, mulai dari swasta, terus dari PTN juga ada.
Karena ya itu tadi PWMW ini benar-benar bergengsi karena yang mengikutinya pun kalangan-kalangan ke atas. Dari UI juga ada, dari Unpad juga ada, dari IKP juga ada, dan pas kegiatan KMI Expo itu kita semua ketemu di situ. Jadi entah itu swasta atau negeri, kita bareng-bareng di situ. Makanya ini merupakan ajang bergengsi sekali program PGM dan ajang kita untuk berinovasi, ajang kita untuk melakukan ide-ide kita, gagasan-gagasan kita. Karena ketika kita punya jiwa kewirausahaan, jiwa pembisnis lah, itu pasti memiliki ide yang sangat brilian, sangat yang bisa kita aplikasikan gitu. Apalagi kan kalau saya pribadi kan yang inovasinya tadi yang di aquaponik yang tahun kemarin. Jadi pokoknya program ini merupakan ajang yang bergengsi dan momentum, tidak semua orang bisa untuk mengikuti gitu. Oke, dari pengalaman Kak Gali nih, menurut Kak Gali apa saja sih kriteria usaha yang memiliki peluang besar gitu untuk lolos di B2FO? Oke, kalau kita lihat bersama di negara kita ya di Indonesia yang sedang krisis tuh di pangan sebetulnya. Meskipun di negara kita banyak yang bilang negara kita tuh negara agraris kan. Cuman negara negara agraris kan maksudnya tuh negara yang lahannya banyak, banyak lahan pertanian segala macam. Cuman kan sekarang lahan pertanian sudah dijadikan alih fungsi, jadi pabrik lah ataupun jadi perumahan. Makanya yang sekarang sedang krisis tuh ya di pertanian yang di pangannya. Maka dari itu kemarin saya mengajukan di bagian ketahanan pangan, yaitu berupa aquaponik tadi, ikan lele dan sayuran. Apalagi sekarang kan momentum banget tuh teman-teman dengan adanya program MBG kan. Karena program MBG ini butuh pemasok sayuran dan perikanan. Apalagi kayak ikan lele ataupun sayur kayak selada ataupun bakso itu benar-benar jadi pasar baru bagi teman-teman pertanian gitu. Terus selain itu juga kita harus tahu nih sekarang juga kan banyak limbah-limbah dapur, terus limbah-limbah dari pabrik. Nah itu kalau teman-teman dimanfaatkan menjadi sebuah ide usaha itu sangat sangat bagus sekali dan sangat akan luas lah buat studi PDMB gitu. Yang pertama tadi pemanfaatan dari limbah menjadi ide usaha dan memiliki nilai yang tinggi pastinya. Dan yang kedua di pertanian, di ketahanan pangan begitu. Kalau di kayak misalkan kayak di minuman ataupun di makanan udah banyak ya. Kerajinan juga sama udah banyak. Jadi maksudnya kemungkinan untuk bisa lolosnya tuh masih 50-50 lah dibanding dengan kita pemanfaatan dari limbah kayak gitu. Oke, selanjutnya nih Kak, gimana sih cara membedakan ide usaha yang sekadar bagus dengan usaha yang benar-benar layak gitu untuk dijadikan proposal? Oke, yang sebetulnya ketika kita mengajukan suatu usaha, pokoknya usaha itu yang memiliki nilai jual lah, itu bisa diajukan, kita ajukan ke P2MW. Cuman hanya saja kalau ide usahanya ataupun produknya itu kurang menarik ataupun nilainya tuh kurang, inovasinya sedikit, itu sangat persentase buat lolosnya tuh sedikit banget lah ketimbang produk-produk yang memang bikin orang-orang tuh tertarik gitu. Kayak tadi kita bikin olahan dari pisang ataupun olahan dari pepaya ataupun olahan dari buah-buahan lainnya. Karena kan kalau di pertanian kan memang kebanyakan olahan-olahan dari pertanian yang bisa kita ajukan di program PDMW. Nah, kalau yang nggak bisa nih, yang nggak bisa diajukan itu kayak produk-produk yang udah ada, misalkan kayak mie itu. Mie kita diajukan kembali, nah itu gak bisa karena kan produknya emang produk udah ada dan itu nanti kayak salah gunakan lah seperti itu. Oke, jadi emang usaha yang memiliki keterbaruan seperti Iya. itu.
Oke, selanjutnya nih, menurut Kak Gali sendiri, tantangan apa sih yang paling sering dialami oleh mahasiswa dalam menjalankan usaha selama program PUMN tersebut? Oke, yang pertama kita harus kan di awal kan kita disuruh untuk mencari timnya dulu. Kita agar bisa berjalan gitu loh, kegiatan BDM-nya. Dari fondasi dari timnya dulu. Kalau kita cari timnya yang nggak kompeten ataupun nggak bertanggung jawab itu akan susah untuk kelanjutannya. Karena nanti pas di sudah mulai proses di kegiatan PDM itu yang pasti kan kita bikin laporan kan, terus bikin laporan keuangan juga, terus kita bikin rangkaian kegiatan dalam 1 bulan karena di PDM kan rangkaian kegiatannya sampai 4 sampai 5 bulan. Nah itu kan harus disusun tuh, harus dirangkai sedemikian rupa. Makanya penting banget kita untuk mencari tim yang benar, yang mau bertanggung jawab, yang mau berkompeten gitu. Dan selain itu juga tadi kita juga harus baik dan betul untuk menyusun pelaporan. Bukan hanya ide doang yang bagus ya, tapi laporan juga harus bagus gitu. Mulai dari cara nyusun katanya itu juga mempengaruhi nilai, mempengaruhi kualitas kita juga gitu. Jadi nggak hanya di produknya doang, tapi kita cara penulisannya juga, cara penyusunan juga harus baik dan benar gitu. Oke, berarti kurang lebih sama ya seperti yang Kak Iya. udah jelaskan tadi. Nah, oke, selanjutnya menurut Kak Gali sendiri, skill apa sih Kak yang paling penting dimiliki oleh mahasiswa sebelum terjun ke program tersebut? Yang pertama kalau untuk skill ya, kita harus bisa skill public speaking. Karena nanti kan ada laporan dari kampus, terus ada laporan dari editingnya. Kalau teman-teman alhamdulillahnya bisa lolos TBS nanti bisa dipresentasikan. Karena itu juga ada perlombaannya teh. Ada perlombaan produk mana yang paling bagus, yang paling inovatif. Cuman kita harus tetap dipresentasikan produk kitanya. Jadi kita harus punya skill public speaking harus bagus lah untuk menarik investor ataupun menarik dewan juri. Karena nanti kita juga bisa banget loh menarik investor-investor dari luar dengan penawaran produk kitanya. Makanya kalau kita mau menggagas suatu produk itu jangan asal-asalan. Jadi harus benar-benar matang, benar-benar ini tuh kayak mau jadi usaha kita sendiri loh. Jadi kalau kayak gitu kan kita penyusun itu betul-betul benar yang formalitas doang itu. Terus yang kedua kalau di BDM itu memang gak bisa karena pas penyusunan kan pasti banyak dinamika ya, nggak seperti yang kita harapkan. Nggak tahu kan kalau tim kita tuh ada yang ngedon karena sibuk di kuliahan ataupun sibuk di organisasi. Makanya pas pemilihan tim tuh lihat dulu nih backgroundnya dia sibuk atau enggak, dia free atau enggak. Meskipun dia pinter nih, kompeten, tapi dia sibuk, percuma karena nantinya kehadirannya kurang. Karena yang paling kita utamakan itu apa? Kehadirannya dia gitu. Karena kan nanti di tim tuh pasti ada pembagian tugas kan. Ada yang bagian bendahara, ada bagian sekretaris, ada bagian dokumentasi. Dan ketika mulai tim itu nggak usah banyak-banyak, khawatir malah membebankan gitu. Jadi menyesuaikan kebutuhan kita aja. Gitu sih. Oke, dan tadi kan Kak Gali sendiri udah sampai ke Buscam Expo ya Kak, sudah melewati berbagai macam dinamika lah. Nah, menurut Kak Gali itu dampak apa sih yang paling dirasakan Kak Gali selama mengikuti program ini gitu, baik secara akademik maupun personal? Mengikuti program PDM atau KNS kok? Program PWF. Oke. Dampak untuk saya pribadi sih yang pasti banyak sekali ya benefit yang saya dapatkan. Yang pertama, alhamdulillah sekarang usahanya masih berkelanjutan. Kalau di aquaponik sih memang udah enggak karena banyak tantangan yang kita hadapin di aquaponik itu. Cuman kalau di budidaya lelenya ini alhamdulillah masih berkelanjutan sampai sekarang. Ya meskipun masih merintis, ya. Tapi setidaknya usahanya belum setidaknya usahanya masih tetap berjalan, itu yang penting karena dari awal ya tadi
benar-benar kita diniatkan di situ untuk berusaha, untuk berwirausaha. Saya sampai sekarang usahanya pun masih ada. Terus peningkatan selanjutnya ke skill kita. Karena kan di situ benar-benar dikejar tuh, ada target kan. Kita harus nyusun benar-benar, kita harus merangkai kata-kata yang benar, kita juga harus berpikir kritis. Ini kira-kira usahanya mau dibikin apa lagi ya? Ya kan kayak lele nih, karena kita sering belajar, sering pengalaman di PBM jadi ide-ide usaha tuh kadang muncul sendiri. Kayak di lain nih contohnya kayak bikin abon lele ataupun bikin lele marinasi. Itu ide-ide itu tuh semua dari pengalaman kita sendiri di program PDM gitu. Jadi selain itu juga di benefit di kami Expo juga sama kita di situ banyak channel, banyak relasi juga untuk kita diajak kerjasama. Karena di pertanian itu kan sangat minim sekali ya di bidang pemasaran di online. Karena kebanyakan kalau pertanian kan yang di offline. Dan ketika kita di KMSU kemarin tuh alhamdulillah dapat kenalan yang usahanya tuh di bagian ekonomi kreatif. Mereka kan lebih banyaknya di online dan mereka juga punya e-commerce, punya kayak kalau di apa ya, punya marketplace sendiri lah kayak Shopee, tapi bukan Shopee gitu loh. Nah itu bisa termasukkan di situ produknya. Jadi KM Expo ini benar-benar momentum sekali untuk teman-teman ikutin. Kan di situ kita bisa dapat relasi banyak. Karena di situ benar-benar orang-orang hebat semua gitu loh. Apalagi kan produk-produknya juga sangat unik. Kita lihat juga produk-produknya unik banget. Terus menarik tuh kalau kita dilihat dari luar. Ya banyak lah benefit yang kita dapatkan. Itu mah hanya beberapanya saja tadi yang dicontohkan. Sebetulnya banyak sekali. Gitu. Dari kedisiplinan kita yang Oke, terus selanjutnya nih menurut Kak Gali, nilai apa sih Kak yang paling berharga dari proses mengikuti program ini selain hasil atau pendanaan? nilainya ya. Yang pertama, yang pasti sih nilai akademik. Nilai akademik itu kita enggak dapat yang salah. Kalau jadi ke program kan pasti nilainya A ya. Iya. Cuman sangat disayangkan di program PDW ini hanya mendapatkan 3 SKS. Nggak tahu ya kalau untuk tahun sekarang semoga aja bisa lebih banyak, bisa 6 SKS ataupun lebih dari itu. Selain nilai, kita dapetin namanya tuh kekompakan kayak ya tadi kayak kerja sama tim itu benar-benar dijaga, benar-benar diajak ya susah bareng karena kebetulan kan ketuanya saya sendiri. Jadi memang harus benar-benar berpatok ke saya sendiri itu. Karena yang mengajukan idenya kebetulan dari saya sendiri yang aquaponik itu. Kalau yang hidroponik yang di awal itu mah hanya ikut-ikutan aja pernah diajak tapi tetap punya punya keniatan sendiri buat belajar di usaha karena kan dia bisa terbukti gitu loh usahanya bisa terus berlanjut tuh. Nah, oke mungkin itu tadi pertanyaan seputar PKN dari Kak Maul dan juga P2MO ya dari Kak Dali. Nah, oke ini beberapa pertanyaan terakhir nih Kak, baik dari Kak Maul maupun Kak Dali, yaitu apa sih tips utama supaya mahasiswa tuh bisa berani mulai gitu dan terus konsisten untuk mengikuti program-program tersebut? Mungkin mulai dari Kak Dali nih. Apa ya mumpung teman-teman ini lagi belajar gitu masih apalagi yang baru masuk kuliah kan itu kan di PBM kan batasnya tuh di tingkat 1 sampai tingkat 3 pokoknya semester 7 atau 8 tuh udah nggak bisa ikutan jadi di situ teman-teman harus ambil kesempatannya itu kalau teman-teman di PDM-nya nggak dapat nih kesempatannya ataupun nggak lolos ya ikut program yang lainnya di PKM ataupun program-program dari pemerintah itu harus betul-betul teman-teman ambil kesempatannya mungkin dari kesempatan itu teman-teman bisa jadi orang hebat gitu jadi nggak jangan fokus pada satu yang teman-teman inginkan karena teman-teman pengennya
tentang bikin karya tulis ilmiah aja, jangan. Jadi teman-teman juga mencoba hal yang baru juga, barangkali di situ jangan jalanin teman-teman gitu. Nah terus tadi apa lupa Tips pertama. Tips utamanya Kak, supaya mahasiswa tuh bisa lebih berani dan konsisten juga gitu ketika mengikuti program tersebut. Terus yang tipsnya tuh ya teman-teman, ya tadi ambil kesempatannya, karena nanti kan sekarang pandemi masih buka belum, udah masih buka kan. Nah itu teman-teman bisa ikutin, atau yang kalau PKM-nya belum rilis. nah teman-teman bisa ikut dua-duanya tuh. Nanti coba dulu di P2ME, kalau misalkan nggak lolos bisa coba juga di PKM, kalau nggak lolos juga bisa dicoba lagi tahun depan. Makanya mumpung teman-teman masih tingkat 1 ataupun tingkat 2, itu bisa 2 kali percobaan nantinya. Alhamdulillahnya lagi kalau lolos yang pertama, itu bisa lanjut tuh yang kedua gitu. Itu jadi bekal teman-teman. Pas mau mengajukan tuh harus punya planning dulu. Nah kan yang program pertama lolos nih, ini gimana caranya agar nanti tahun depan ikutan lagi dengan program yang sama, dengan ide yang beda gitu. Itu sih. Ya dari kamu sendiri gimana nih Kak? Oke, kalau dari aku sendiri itu untuk mahasiswa-mahasiswa yang baru mengenal PKM, P2MW atau PPK dan program lain sebagainya, kalau kalian tertarik mulai aja dulu, cari timnya, cari teman-teman yang sekiranya kalian itu bisa diajak kerjasama dan mau berkomitmen jangka panjang. Terus juga di mahasiswa, apa ya, sebagai mahasiswa tuh banyak sekali kesempatan-kesempatan yang terbuka lebar gitu. Nah, cuman bagaimana nih kalian itu memanfaatkan kesempatan-kesempatan tersebut. Jadi ambil risikonya atau kamu gak akan kemana-mana. Jadi kayak kalau misalkan ternyata ketika kalian coba itu ternyata gagal, gak apa-apa teman-teman, jangan jadikan kegagalan itu sebagai alasan kalian untuk berhenti, tapi jadikan kegagalan itu sebagai proses kalian untuk belajar, dan belajar. Jadi mumpung sekarang saat ini itu kita lagi buka P2MW, program P2MW, sementara kalau untuk yang PKM itu belum rilis, ditunggu aja teman-teman. Kalau kalian yang minatnya ke bisnis bisa ikut P2MW, tapi kalau misalkan kalian minatnya itu di bidang penelitian, di bidang pengabdian masyarakat, tapi di PKM juga ada bidang kewirausahaan, teman-teman juga bisa mempersiapkan diri sekarang juga gitu. Oke, mungkin terakhir banget nih Kak. Pertanyaannya itu pesan apa sih yang pengen Kakak sampaikan kepada sobat ilmuwan semua nih supaya mereka tuh nggak ragu nih Kak mau mengikuti PKM maupun P2MW. Oke, teman-teman, buat teman-teman yang mau mencoba atau baru mau memulai, gak apa-apa, mulai aja dulu. Urusan gagal, urusan hasilnya itu belakangan. Karena untuk memulai aja kalian itu udah jadi salah satu pemenangnya gitu. Pemenang bagi orang-orang yang sama sekali belum memulai. Ya kalau dari saya, untuk teman-teman semuanya, ambil kesempatan yang ada, ambil aja dulu. Urusan gagal itu urusan nanti, karena yang paling berharga itu suatu hal yang kita dimulai. Karena dari kita mulai kita bisa banyak hal yang kita ketahui, mulai dari prosesnya seperti apa, mulai dinamikanya seperti apa, itu kemudian bisa jadikan suatu pelajaran untuk kesempatan selanjutnya. Kan ada yang bilangnya kalau kesempatan itu hanya satu kali, nggak bisa 2 kali lah. Maka masih bisa kesempatan 3 kali dan selanjutnya. Nah itu kesempatan yang pertama yang gagal itu dijadikan pelajaran untuk kesempatan selanjutnya untuk teman-teman. Itu pokoknya jangan sampai tinggalkan, jangan sampai mengabaikan kesempatan yang istimewa ini, yang sangat momentum ini, karena itu benefit yang kita dapatkan betul-betul banyak sekali, mulai dari segi akademik maupun dari non akademik, karena banyak yang kita nggak dipelajarin di kampus tapi dipelajarin di program-program seperti PDM ataupun di program PKM. Jadi jangan tunggu lagi. Oke, oke cukup Kak.
Oke, Sobat Kilmuan, dari diskusi yang telah kita simak bersama, kita dapat menarik benang merah nih bahwasannya baik dari program kreativitas mahasiswa atau PKT maupun program pembinaan mahasiswa wirausaha atau P2MW itu bukan sekadar ajang kompetisi atau pendanaan semata, tetapi ternyata lebih dari itu. Kedua program ini menjadi ruang belajar yang membentuk pola pikir kritis, kreativitas, kemandirian, hingga keberanian mahasiswa, yaitu dalam menuangkan ide dan gagasannya menjadi karya yang lebih berdampak dan nyata. Nah, melalui pengalaman yang dibagikan oleh para narasumber kita hari ini, kita semakin memahami nih bahwasannya proses, konsistensi, dan juga kerjasama tim merupakan kunci utama dalam meraih prestasi. Nah, teman-teman, semoga podcast ini dapat menjadi sumber inspirasi, motivasi, dan panduan awal bagi Sobat Ilmuwan semuanya untuk berani mulai melangkah, mencoba, dan juga mengambil kesempatan melalui program-program bermanfaat tersebut. Ingatlah bahwasannya setiap pencapaian besar selalu diawali dari keberanian untuk memulai. Nah, untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada narasumber hebat kita hari ini, baik Kak Amut maupun Kak Gali, atas ilmu dan juga pengalaman yang telah dibagikan. Serta kami juga berterima kasih kepada Sobat Ilmuwan semuanya yang telah menyimak podcast ini dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.